Bayangkan ada sebuah bangsa yang disebut-sebut sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa yang telah menyaksikan mukjizat luar biasa dengan mata kepala mereka sendiri. Laut yang terbelah, makanan dari langit yang turun setiap hari, nabi-nabi yang lahir dari tengah-tengah mereka. Namun ajaibnya, bangsa ini justru dikenal dalam sejarah sebagai kaum yang paling sering membangkang. Mereka adalah Bani Israel. Kisah mereka penuh misteri, ironi, dan pelajaran hidup yang tak habis di kupas zaman. Apa sebenarnya yang membuat bangsa ini begitu istimewa, namun sekaligus begitu keras kepala? Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik kami berikutnya. Channel ini akan terus mengupas misteri sejarah, kisah para nabi, dan jejak peradaban dalam perspektif yang mudah dipahami dan menggugah hati. Jadi, yuk dukung kami untuk terus berbagi ilmu. Kembali ke topik utama kita hari ini, misteri besar Bani Israel. Siapakah mereka sebenarnya? Secara bahasa, Bani Israel berarti anak-anak Israel, atau lebih tepatnya keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub juga dikenal dengan nama Israel, dan beliau adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi, Bani Israel adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mereka adalah kaum yang menjadi saksi dari begitu banyak mukjizat Allah. Namun dalam Al-Quran, kaum ini juga disebut berkali-kali sebagai kaum yang sering melanggar perintah, tidak taat, bahkan berani membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Kita mulai dari masa Nabi Musa alaihi salam. Di masa ini, Bani Israel adalah kaum tertindas di bawah kekuasaan Fir'aun Mesir. Mereka dijadikan budak, disiksa, dan hidup dalam tekanan. Allah kemudian mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka. Kita tahu kisah luar biasa ini. Tongkat yang berubah menjadi ular, tangan Nabi Musa yang bercahaya, hingga laut yang terbelah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun. Ini bukan kisah fiksi. Ini mukjizat yang benar-benar terjadi. Namun, begitu mereka selamat dan menyeberang ke seberang laut, bukannya bersyukur, mereka justru membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Ini terjadi hanya beberapa saat setelah mereka diselamatkan dari kehancuran. Padahal mereka baru saja menyaksikan laut terbelah. Hanya beberapa waktu saja mereka sudah lupa siapa yang menyelamatkan mereka. Inilah awal dari banyak sikap pembangkangan yang dilakukan Bani Israel. Bani Israel tidak hanya membangkang sekali. Mereka menolak perintah Allah untuk memasuki tanah suci karena takut menghadapi kaum yang kuat di sana. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini saja." Betapa angkuhnya ucapan itu. Sebuah perintah suci disampaikan oleh seorang nabi, malah mereka tanggapi dengan pengecut dan sombong. Sebagai hukuman, mereka pun harus berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Masa yang sangat panjang hanya karena mereka tidak taat. Dan dalam masa itu, banyak dari generasi pembangkang yang akhirnya wafat, dan digantikan oleh generasi baru yang lebih beriman. Namun pembangkangan mereka tak berhenti di situ. Setelah Nabi Musa wafat, Allah terus mengutus nabi-nabi dari kalangan mereka. Tapi banyak dari para nabi itu justru ditolak bahkan dibunuh. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mencoba membunuh Nabi Isa, dan membantah keras ajaran para utusan Allah lainnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa hati mereka telah keras seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Mereka menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan isi kitab Taurat, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka dikenal sebagai kaum yang licik dalam politik dan licin dalam berdalih. Namun di sisi lain, Allah juga menyebut bahwa mereka dulu adalah kaum yang dipilih. Allah memberikan kepada mereka berbagai anugerah yang tak diberikan kepada kaum lain. Mereka diberikan kitab, hukum, kerajaan, dan para nabi. Tapi mereka sendiri yang merusak semua itu dengan pembangkangan mereka yang terus-menerus. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Allah tetap memilih mereka meski mereka membangkang? Jawabannya adalah, karena pemilihan itu bukan jaminan bahwa mereka akan masuk surga. Pemilihan itu adalah ujian.
Dan mereka telah gagal dalam ujian itu berulang kali. Allah tetap adil. Siapapun yang beriman, dari bangsa manapun, maka dia akan mulia di sisinya. Tidak harus dari Bani Israel. Bani Israel juga dikenal cerdik dan memiliki kemampuan tinggi dalam urusan dunia. Mereka unggul dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bahkan pengaruh politik. Di masa kini, banyak keturunan Bani Israel atau yang mengklaim sebagai Yahudi, menguasai perbankan, media, bahkan pemerintahan di negara-negara besar. Ini membuat banyak orang terheran-heran. Apakah ini bagian dari janji Allah kepada mereka? Sebenarnya, Allah memang pernah menjanjikan keberkahan kepada mereka jika mereka taat. Tapi jika mereka ingkar, maka murka Allah akan menimpa mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 78-79, Allah menegaskan bahwa mereka dilaknat karena tidak saling mencegah kemungkaran dan tidak menjalankan perintah agama dengan benar. Yang paling mencolok adalah sikap mereka terhadap Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diutus kepada mereka, mayoritas dari mereka menolak. Mereka menyebutnya sebagai anak zina, menganggapnya pembohong, dan merencanakan pembunuhan. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Di zaman Nabi Muhammad, Bani Israel pun tidak menerima beliau sebagai nabi. Mereka tahu Muhammad adalah utusan Allah, karena ciri-cirinya ada di kitab mereka. Tapi karena Muhammad bukan dari keturunan mereka, mereka menolak mentah-mentah. Inilah salah satu bukti bahwa kesombongan mereka telah mengalahkan kebenaran. Meski demikian, tidak semua dari Bani Israel sesat. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa ada sebagian kecil dari mereka yang jujur dalam keimanan dan taat kepada Allah. Namun jumlahnya sangat sedikit. Mayoritas dari mereka berpaling dari petunjuk yang benar. Hari ini, sebagian dari bangsa ini hidup dalam negara yang penuh kekuatan militer dan ekonomi. Tapi mereka juga menjadi musuh besar bagi umat Islam, terutama dalam penjajahan tanah Palestina. Mereka merasa memiliki hak atas tanah itu karena warisan nenek moyang mereka. Padahal Al-Quran menyebut bahwa tanah itu hanya diberikan kepada mereka selama mereka taat. Jika mereka ingkar, maka tanah itu bisa diambil alih oleh kaum lain. Kita sebagai umat Islam tidak boleh membenci mereka semata karena nasabnya. Tapi kita membenci kezaliman dan kedurhakaan mereka terhadap Allah dan para nabi. Sikap kita harus adil. Jika ada dari mereka yang beriman dan taat kepada Allah, maka mereka adalah saudara kita dalam iman. Tapi jika mereka terus-menerus menebar kebohongan dan kesombongan, maka kita harus waspada. Bani Israel menjadi cermin bagi kita semua, bahwa menjadi umat pilihan bukan jaminan masuk surga. Kita juga bisa saja seperti mereka jika kita mengabaikan ajaran agama, menyombongkan diri, dan menolak kebenaran. Bahkan umat Islam sendiri pun bisa menjadi seperti Bani Israel jika tidak berhati-hati. Karena itu, kisah Bani Israel adalah pelajaran besar. Mereka telah diberi segalanya, tapi memilih untuk ingkar. Mereka menyaksikan mukjizat, tapi tetap membangkang. Mereka punya para nabi, tapi malah dibunuh. Dan hingga hari ini, banyak dari mereka yang hidup dalam keangkuhan, merasa paling benar, dan terus menjauh dari petunjuk ilahi. Namun, semua ini bukan untuk mencela mereka semata, tapi untuk membuat kita merenung. Apakah kita sudah menjadi umat yang benar-benar taat? Apakah kita sudah menjaga petunjuk Allah dan menghormati ajaran para nabi? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Karena sejarah itu bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah Islam lainnya yang mencerahkan dan menggugah hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan pembangkang seperti Bani Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.